Virus COVID-19 belum berakhir di Indonesia. Kita masih berada di dalam masa pandemi. Menjaga kesehatan menjadi salah satu cara untuk melawan virus ini. Dan pada hari ini, MyCast akan membahas tentang penanganan virus COVID-19 dan bagaimana cara kita menjaga kesehatan. Hai semuanya, balik lagi di MyCast, Mayora Podcast, tempat di mana Anda dapat belajar kapanpun, dimanapun, dan tentunya dengan orang-orang yang ahli di bidangnya. Dan tema hari ini adalah tentang menjaga kesehatan di lingkungan pekerjaan. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Kita merasa sangat terhormat sekali beliau mau menghadiri podcast ini. Beliau adalah ex-koordinator humas untuk Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, dan pada saat ini bertugas di Rumah Sakit Marinir Cilandak. Dan mari kita sambut Letko M. Arifin. Terima kasih Pak Arifin sudah mau hadir ke podcast kita. Iya, makasih Pak. Oke, Pak Arifin. Ya. Mungkin Pak Arifin boleh memperkenalkan diri dulu nih Pak Arifin. Oke. Tentang Pak Arifin sekarang bertugas di mana dan sebagai apa Pak Arifin? Ya, oke, Mas Agung. Ya. Jadi pertama suatu kehormatan juga bagi kami untuk diundang di podcast Mayora ini. Iya, Mas. Seperti sudah tenar ya. MyCast. MyCast, Nah, ya. Oke, jadi perkenalkan dulu, nama saya mungkin orang Mayora juga sudah banyak yang tahu mungkin ya. Karena sering nonton di TV tentu. Sering nongol juga di Ya, sini. di sini juga. Jadi Iya. saya adalah Letnan Kolonel, saya Dr. Gigi Muhammad Arifin, spesialis orto. Saya jabatan sehari-hari saat ini adalah sebagai Komandan Satuan Markas di Rumah Sakit Marinir Cilandak. Oke. Jadi yang sebelumnya saya Satgas di Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran. Sebelumnya juga saya mengawali menjadi komandan Satgas di lapangan, mulai observasi pertama kali satuan saya dipercaya untuk mengatasi COVID-19 di Natuna, mulai Natuna, kemudian observasi dilanjutkan ke Pulau Sebaru, saya selaku komandan lapangan juga. Kemudian lanjut ke Wisma Atlet Kemayoran, tepatnya 23 Maret 2020. Oke. Pas dibukanya Wisma Atlet Wisma Kemayoran. Atlet pertama. Jadi saya sudah Satgas menangani COVID ini sudah hampir 1,5 tahun. Oke. Sehingga saya sekarang sudah istirahat karena memang kondisi sudah landai. Sudah mulai landai ya Pak. Jadi kita punya jargon pantang pulang sebelum corona tumbang. Oke. Nah, karena corona sudah tumbang, jargonnya berubah. Kita pulang setelah corona tumbang. Oke, akhirnya pulang. Luar biasa. Iya. Oke, kita juga mengucapkan terima kasih ya untuk TNI Polri beserta jajarannya karena sudah membantu Indonesia dalam mengasisteni, menjaga supaya Mayora dan Indonesia ini tentunya juga tervaksinasi 100% dan terjaga dari penyebaran virus COVID-19. Ya. Oke, Pak Arifin. Ya. Ngomongin tentang virus COVID-19, Pak. Ya. Sekarang kondisinya sudah seperti apa, Pak Arifin? Tadi Pak Arifin sempat mengatakan bahwa situasinya sudah mulai landai. Ya. Ya. Itu sekarang perkembangannya seperti apa, Pak Arifin? Ya, jadi bisa kami sampaikan sesuai keterangan dari Satgas yang media-media juga update untuk hari ini kan memang tanggal 22 kemarin update itu jadi dilaporkan seluruh Indonesia kasus update-nya sebanyak 4.746 kasus yang aktif positif. Aktif artinya orang ini confirm positif dan dirawat di rumah sakit. Sedang dirawat. Sedang dirawat. Ya, dari seluruh Indonesia hanya 4.746. Jadi hanya 0,1% dari seluruh penduduk Indonesia. Ini suatu keberhasilan yang sangat luar biasa. Ya. Kita apresiasi seluruh masyarakat Indonesia yang bekerja sama dengan baik. Kemudian elemen-elemen bangsa TNI Polri, termasuk ya jajaran BNPB, kementerian, semua kementerian kesehatan yang terkait dengan penanganan COVID-19 ini. Ini ya, alhamdulillah update sekarang ini kita anggap ya sudah landai karena saya sendiri Satgas sudah hampir 1,5 tahun kemarin dan pengalaman kasus yang tertinggi Pas tertinggi varian itu. Delta bulan Juni dan Juli itu adalah pengalaman yang sangat horor bagi kami karena Waktu memang itu yang meninggal paling banyak. Oke. Waktu itu yang paling tinggi itu angkanya sampai terinfeksi berapa, Pak, jumlah manusianya, Pak? Jadi di Wisma Atlet Kemayoran itu sampai tidak muat. Jadi waktu saya Korlap juga ya, saya koordinator humas Wisma Atlet Kemayoran kemarin, jadi saya ngupdate terus kan untuk data-datanya. Itu sampai tidak tower semua sudah digunakan, tower 4, 5, 6
dan 7 yang di Kemayoran, kemudian sampai tidak muat kita diperintahkan langsung dari satuan atas untuk membuka di Nagrek. Nagrek juga kita sempat awal-awal hampir 5.000-an lah orang yang kita rawat di Nagrek itu. Kemudian dibuka juga langsung Pasar Rumput, namun di Pasar Rumput juga sudah mulai turun waktu itu sehingga kami terakhir itu di Nagrek itu yang paling masih tinggi ya, masih 4.000 sekian kita terima. Habis itu dialihkan sebagian yang ke Pasar Rumput, dibuka juga, tapi kasusnya sudah turun. Ya, kemudian Juli terakhir, bulan Juli, Agustus sudah landai turun sampai sekarang ini. Alhamdulillah Wisma Atlet kalau kita pantau dari media memang kasusnya sudah sedikit sekali. Sudah sedikit sekali. Iya, tinggal update-nya tinggal 5% lah pasiennya. Oke, good lah ini yang yang tadinya sampai tumpah ruah sampai nggak muat. Betul. Sekarang hanya 5% saja ya Pak ya. Betul sekali. Oke, ini merupakan upaya yang luar biasa ya, terutama dari masyarakat, TNI, Polri, Dinkes dan pemerintah dalam menjaga ini semua. Oke, Pak, tapi sekarang kita lagi menemukan isu baru. Di Indonesia baru kemasukan jenis virus varian baru nih, namanya Omicron. Nah, apa bedanya Pak dengan varian sebelumnya itu Delta? Apa bedanya nih Pak Arifin? Jadi harus kita ketahui bersama ya bahwa memang varian Omicron ini memang dilansir di media, juga baca-baca di internet bahwa memang ini asalnya dari Afrika Selatan. Betul. Diketahui kenapa Omicron namanya, kemarin Delta, ya, kemudian Alpha, ya, Omicron atau disebutannya adalah jenis B11529. Nah, ini varian yang dari Afrika Selatan ditemukan, kemudian dia dinamakan Omicron karena memang penamaan dari WHO sendiri mengacu pada alfabet Yunani. Ya, sehingga angka 15 itu varian ini disebut Omicron. Omicron itu 15 alfabet Yunani. 15 ya. Ya, terus kemudian perbedaan dari varian ini sendiri dibanding Delta, tentunya kita sudah mengetahui bersama bahwa Delta varian yang dari India itu adalah sangat mematikan. Betul. Dan kecepatan menularnya juga cepat waktu itu. Bahkan kita bisa dibilang Juni, Juli itu tsunami COVID sebenarnya. Kalau saya pengalaman di lapangan, banyak sekali yang meninggal di UGD waktu itu Wisma Atlet Kemayoran. Kemudian di ICU Wisma Atlet Kemayoran juga 1 bulan terakhir itu memang ratusan yang meninggal. Dan itu rata-rata dari Delta Pak? Iya, itu rata-rata ya sebagian kan dites juga untuk mengetes jenis variannya dengan whole genome itu sequencing WGS, WGS itu untuk mengetahui varian apa. Dan memang waktu itu memang varian Delta yang mayoritas bulan Juni Juli itu, sehingga sudah menyapu banyak orang, meninggal banyak orang. Ya, alhamdulillah kita sudah melalui itu. Dan varian Omicron sendiri menurut ahli epidemiologi juga dia memang menularnya cepat juga, lebih cepat dari Delta, namun tidak terlalu berbahaya. Artinya memang gejala-gejalanya hanya ringan-ringan saja, tidak seperti Delta varian yang memang menyebabkan paru-paru yang pneumonia, ya saturasi oksigen turun, jadi fungsi paru berkurang dan orang meninggalnya akibat itu sebenarnya yang kemarin Delta varian ya. Kebanyakan karena paru-parunya yang rusak dulu Pak ya. Itu untuk varian Delta. Betul. Bahkan perawat kita waktu itu yang tidak ada penyakit apapun, 4 orang sempat ya meninggal dunia di Wisma Atlet. Jadi relawan kami waktu itu meninggal dunia ya gara-gara Delta varian. Karena memang ganas banget ya Pak ya. Tapi ternyata virus varian baru ini tidak seganas itu ya Pak? Ya, insya Allah tidak, karena memang menurut para ahli yang sudah meneliti juga, menyampaikan juga beberapa kasus yang ada di Eropa, yang ada di sana memang angka mortalitasnya atau angka meninggalnya rendah sekali. Ya mudah-mudahan di Indonesia ya juga tidak akan seperti Delta kemarin ya, yang angka positifnya sangat banyak sekali. Ya mudah-mudahan update sampai hari ini sih 5 kasus yang ditemukan. 5 kasus di Indonesia. Nah, mungkin ini juga jadi pertanyaan banyak orang Pak Arifin. Gejala yang ditimbulkan itu seperti apa sih oleh virus Omicron ini Pak Arifin? Ya, jadi gejala yang ditimbulkan dari virus Omicron ini sendiri sebenarnya ringan-ringan saja. Jadi ya hanya pusing-pusing, kemudian nyeri-nyeri di tubuh, gitu. Tapi tidak sampai dilaporkan ada yang
mengalami desaturasi yang hebat, maksudnya fungsi parunya menjadi berkurang, kemudian nyesek, Iya, yang sesak meninggal. nafas gitu Ya, ya. itu kasus-kasus itu dilaporkan dari yang kami baca di internet juga dilaporkan tidak ada. Bahkan Oke. maksudnya itu rendah sekali lah. Ya. Artinya memang kalau memang orangnya sudah memang punya penyakit banyak, ya memang dia mungkin punya penyakit yang mengibatkan dia sendiri lemah secara kondisi tubuh, ya itu bisa saja virusnya menjadi agresif kan, bisa juga. Oke, biasanya kesannya virusnya terkesan agresif ya karena memang sudah ada komorbid itu Ya, tadi ya Pak Arifin. sebenarnya sudah ada komorbid, sudah Ya. ada penyakit penyerta, bahkan mungkin tidak ada penyakit, tidak ada COVID pun itu juga arahnya sudah berat gitu. Oh iya, Dan mungkin arahnya sudah ke sana cuma plus ke apesnya kena ketambahan, lagi. betul sekali. Waduh, itu yang bikin akhirnya jadi lebih berat ya. Ya insya Allah, tapi kalau Omicron sendiri tidak seberat Delta varian. Oke. Dilaporkan seperti itu di India pun, bahkan juga sekarang juga ada yang Omicron juga kan, ada yang terpapar juga tapi fine-fine aja mereka. Oke. Nah, Pak Arifin berikutnya nih ya. Kan kita di Mayora terutama, kita udah 100% tervaksinasi. Oke. Dengan dukungan dari TNI Polri, dengan bantuan dari Dinkes juga. Iya. Nah, ini kita sudah tervaksinasi 100%. Nah, ini mungkin akan jadi pertanyaan berikutnya, Pak. Iya. Apakah vaksinasi yang sudah kita lakukan itu akan bisa melawan virus Omicron ini, Pak? Ya, jadi tentunya upaya-upaya yang dilakukan itu sudah tentunya sudah melalui penelitian. Tentunya dari awal dulu pandemi juga sudah ada vaksinasi. Betul. Ya. Nah, itu salah satu memang cara untuk membentuk antibodi yang dibikin dari luar kan. Tentunya berpengaruh dan sangat berpengaruh sekali. Walaupun pada faktanya kemarin pas varian Delta memang juga ada yang sudah divaksin sekali, Tapi tetap kena. ada yang positif, ada yang 2 kali juga ada yang positif. Namun kemarin yang di Wisma Atlet yang sudah tervaksin yang positif mereka ringan-ringan saja. Oh. Jadi dia tidak sampai masuk ICU seperti itu, sehingga harus divaksin luas, terutama Insan Mayora. Apa sebutannya nih? Ya, Insan Mayora. Ya, Insan Mayora. Iya, Jadi tetap hal ini diwaspadai. Perlu diwaspadai walaupun Omicron ini sendiri ringan gitu loh, dibanding dengan Delta varian yang waktu itu memang sangat masif ya. Iya. Bahkan saya sesuai prediksi saya waktu itu, karena kami kan orang lapangan, jadi saya prediksi habis Lebaran itu memang akan seperti India, Wah. tsunami COVID, dan itu terbukti meninggal banyak sekali Oke. di UGD maupun di ICU ruang HCU kita yang di Wisma Atlet waktu itu. Tapi ya karena vaksinasi itu juga lah yang akhirnya membuat orang-orang betul, ini lebih ini. Jadi lebih kuat lah Pak. ya, gitu ya. kemarin memang yang rata-rata memang yang meninggal itu belum tervaksin, belum, karena memang waktu itu kan masih belum semua ya, Belum masih semua, proses ya. vaksin sedang berlangsung. Betul. Ya, sehingga yang sudah vaksin ya bersyukur, artinya juga vaksin sendiri tetap mempunyai pengaruh. Ada dampaknya Ya, lah yang buat kita signifikan. ya. Memang yang lebih bagus lagi orang yang pernah penyintas nih positif. Oh, iya. Nah, itu baru terbentuk antibodi secara alami. Alami. Ya, itu Oke. insya Allah kalau itu varian apapun dia sudah. Udah kebal. Nah, iya. Wah. Positif aja gitu. Yo, oke. Jadi santai aja. Nah ini teman-teman berarti ini juga ya untuk masyarakat Indonesia khususnya juga nih. Berarti yang belum vaksin wajib vaksin. Ya. Ya minimal itu untuk meminimalisir dampaknya, meskipun tadi yang sudah divaksin masih bisa kena gitu ya. Tapi ini akan meminimalisir dampaknya. Betul sekali. Oke. Jadi jangan ragu, kalau memang nanti booster. Oke, kalau sudah ada booster. Booster, ya ya. kan? Kalau belum vaksin segera vaksin. Ya, jangan takut, nggak ada gejala-gejala yang gimana-gimana. Enggak, Pak, ya? aman. Aman. Selama ini nggak ada yang divaksin terus kemudian meninggal masuk ICU kan kasuistis. Kalau itu memang insidental, kalau memang dia memang ada penyakit Bawaan tadi ya? yang memang sudah berat. Tanpa divaksin pun dia sebenarnya meninggal. Oh iya. Iya, Cuma gitu. pas aja momentumnya Ya, ada kena virus, gitu. jadi kesannya gara-gara virus ya, Iya, Pak? jadi digoreng kan. Ya, ini media ya biasanya goreng ya, seru Iya, nih jadinya. Oke. Ya, untuk pelaku perjalanan luar negeri tadi belum? Tambahan. oh. Pelaku perjalanan yang dari luar negeri. Yang dari luar negeri datang sini. Nah, udah pada tahu belum Insan Mayora? Mungkin ini nih boleh. Tambahan ya. Tambahan. Ya, Nah, boleh jadi- nih, Pak. Gimana tuh? Ya, jadi ada aturan ya, pelaku perjalanan PPLN ya, pelaku perjalanan luar negeri, yang mereka semua yang masuk ke Indonesia itu harus paham, orang Mayora juga harus tahu Insan Mayora. Jadi
kalau habis dari luar negeri nggak langsung datang bandara terus langsung pulang ke rumah, nggak boleh. Oke. Jadi apa sudah yang harus dilakukan, Pak Arifin? yang dilakukan adalah mengikutin arahan dari Satgas COVID-19. Oke. Ya, terutama yang dari bandara harus diketahui bahwa nanti akan diarahkan untuk karantina. Bagi yang non TKI dan non pelajar yang datang ke Indonesia, mereka harus reservasi ke hotel. Hotel-hotel yang sudah bekerja sama dengan Satgas tentunya yang ditunjuk. Karena di situ ada pengamanan, kemudian ada tim Satgas karantina kesehatan pelabuhan KKP itu juga berperan di situ sehingga semua aman. Jadi harus tahu bahwa nanti kalau pulang jangan kaget. Jadi 10 hari sementara surat edaran dari BNPB karantina yang dari luar negeri 10 hari. 10 hari. Ya, hari pertama di swab. Kemudian hasilnya kalau negatif karantina lanjut, kalau positif akan rujuk arahkan ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Kemudian kalau yang negatif tetap lanjut karantina sampai hari ke-10. Hari ke-8 atau hari ke-9 dilakukan swab ulang. Negatif baru dipulangkan ke rumah masing-masing, silahkan. Itu sudah aman. Artinya kumpul dengan keluarga ya, sudah aman. Kumpul dengan saudara. Ini yang harus difahami orang-orang yang perjalanan dari luar negeri. Jangan egois dipikir ini ya. Apalagi ada yang sampai viral nggak mau karantina malah karantina di rumah. Habis itu 1 hari karantina dia udah keluar di rumah. Wah, itu sangat tidak baik untuk contoh dari masyarakat kita, sehingga mari kita bersama-sama untuk menjaga ya COVID-19 ini yang Omicron ini jangan sampai melebar lagi, jangan sampai meluas. Jadi cukup itu aja, nggak usah banyak-banyak, karena memang kebanyakan pelaku dari luar negeri ini, yang dari Turki kemarin juga beberapa yang positif. Itu yang harus diwaspadai, sehingga pastikan Anda pulang ke rumah sudah aman. Dan difahami bahwa ini untuk keamanan keluarga kalian juga, ya saudara-saudara kerabat kalian juga, biar tidak terinfeksi oleh COVID-19, ya, terutama yang varian terbaru Omicron. Dan harapan kita itu udah the last variant. Semoga last variant habis itu endemi beres. Mudah-mudahan. Ya, jadi teman-teman ini ya untuk pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN tadi diharapkan tetap ya mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Karena pemerintah ini pada dasarnya menjaga kita loh. Menjaga masyarakat, bukan untuk ngerepotin, bukan untuk mencegah teman-teman ketemu atau apa, enggak. Ini benar-benar untuk menjaga diri, menjaga lingkungan dan menjaga keluarga kita juga. Nah, Pak Arifin, sekarang supaya kita nih sebagai manusia dengan menghadapi situasi pandemi seperti ini dengan adanya virus baru dan kita nggak tahu ke depannya seperti apa nih Pak. Apa yang Pak Arifin ingin sampaikan gitu? Gimana caranya kita menjaga kesehatan supaya kita tuh tetap kuat gitu? Jadi untuk insan Mayora dan masyarakat seluruh Indonesia tentunya kita harus saat ini memang pandemi belum selesai. Saya sampaikan memang pandemi belum selesai walaupun saya selaku waktu itu di Satgas di COVID-19 Kemayoran ya sekarang sudah turun dinas, tetapi memang belum selesai pandemi ini dan kita berharap insya Allah tahun depan sudah menjadi endemi, harapan kita bersama. Amin. Untuk itu saat ini memang kita harus menjaga yang pertama ya seperti biasa, kebugaran tubuh kita harus terjaga. Kebugaran tubuh kita dengan cara apa? Makan tentunya makan makanan yang bergizi. Makan makanan bergizi. Kemudian istirahat cukup, kurangi stres, itu salah satu pola hidup sehat memang kan, sehingga imun kita menjadi tinggi. Nah, kemudian jangan lupa juga vaksin, yang belum vaksin divaksin, itu salah satunya. Kemudian yang belum 2 kali harus 2 kali. Kalau memang nanti udah waktunya booster. Jadi untuk menjaga imun kita, menjaga tubuh kita dari efek virus yang masuk ke tubuh kita. Kemudian karena memang masih pandemi sehingga seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya insan Mayora, ya seluruh karyawan yang ada di Mayora tentunya harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar. 5M itu jadi pegangan, ya, memakai masker, kemudian mencuci tangan. Kemudian menjauhi kerumunan, kemudian salah satunya menjaga jarak dan mengurangi mobilitas. Itu yang harus menjadi pedoman di saat pandemi harus dilaksanakan. Karena memakai masker sendiri, masker yang medis ya. Masker medis. Ya, yang untuk masker medis. Medis. Ini juga medis, tapi ini levelnya lebih high nih. Jadi biasa saya ke red zone pakai ini. Kalau ke ruang-ruangan biasa ya pakai ini cukup. Masker medis ini cukup bisa mengurangi atau efektivitas untuk mencegah virus masuk ke tubuh kita 75%. Tapi kalau masker kain
hanya 35%. Oke. Jadi kalau sama-sama masker harus benar kita juga memilih masker yang tepat. Iya. Kemudian karena memang titik masuknya virus entry point-nya memang hidung dan mulut sebenarnya. Celah mata hanya kecil. Jadi kalau saya dulu masuk region saya nggak pakai APD lengkap itu, tapi masker ini rapet, jadi 2 lapis ya. Kenceng ini Pak. Iya, Oke. satu masker medis, kemarin yang keluar yang 2 masker yang KN95. Ini cukup efektif untuk ya menangkal virus masuk ke tubuh kita. Oke. Ya, kemudian selain itu kita harus ya memang benar-benar melaksanakan. Ya, mencuci tangan itu juga efektif juga, sesering mungkin pakai sabun tentunya. Kemudian pakai masker juga dengan baik dan benar. Ya. Jadi kebanyakan orang pakai masker di dagu. Nah, salah. Ini yang kebiasaan ya Pak. Iya, apalagi di jidat. Waduh, ini karena yang salah nih. Saya pernah melihat juga. Ada yang gitu ya Pak? Ada, saya pernah melihat waktu pandemi itu, saya kan sering keliling-keliling Jakarta kan, gitu kan. Ada tukang-tukang itu di pinggir jalan, tukang gali itu. Saya lihat maskernya dipakai di gini. Waduh, dia pikir entry Saya foto point-nya di waktu itu. sini. Ya, makanya berarti kan dia tidak paham. Iya, Tidak benar. paham maksud dan tujuan memakai masker. Kesannya Karena jadi dia hanya nggak tahu formalitas ya? tempat masuk virus itu sebenarnya hidung dan mulut. Oke. Itu yang utama. Itu yang utama. Kenapa cuci tangan ya? Cuci tangan itu kenapa? Cuci tangan karena kita sering ya mohon maaf ini ya bahasa Jawanya ngupil itu Mas. Oke, Nah, mengorek-ngorek mengorek-ngorek hidung. Makan juga kadang pakai tangan masuk mulut. Itu masuk, itu yang kenapa tangan kita? Itu kenapa tangan Karena butuh dijaga. kalau kita cuci tangan rajin pakai sabun antiseptik tentunya, Iya. itu minimal virus tidak ada di tangan. Oke. Kebiasaan-kebiasaan kita ngucek mata, itu bisa menular juga lewat mata, Iya. hidung dan mulut. Oke. 3 titik itu yang harus kita jaga. Itu oke. Tapi insya Allah tahun ini mudah-mudahan ya pandemi yang terakhir, harapan Oke. kita awal tahun depan insya Allah saya optimis kita Oke. akan menjadi endemi. Nah, kondisi virusnya boleh melemah tapi kita nggak boleh lengah. Iya, Wah, kita ya nggak kan? boleh, jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Jadi meskipun kondisinya sekarang sudah mulai membaik nih teman-teman semua Iya, ya, iya. tapi kita tetap harus jaga Betul. protokol kesehatan, Iya. jaga pola hidup, Betul, ya betul kan, memakai masker dengan cara yang tepat Betul tadi ya, sekali, iya. dan harus masker medis. Ya, Oke. medis. Kadang-kadang orang asal aja pakai masker. Asal, yang penting- kain-kain tipis itu. Nah ya itu kan kesannya cuma memakai masker hanya untuk formalitas. Formalitas. Nggak paham. Takut Ah. nanti dikena ini apa tilang kalau nggak pakai Ya? masker Oh kan iya. dikena Takut kena tilang semprit. aja, jadi udahlah pakai aja. Nah. Itu pun di dagu. Nah, itu. Yang karena tidak paham. Karena nggak paham. Maksud dan tujuannya. Makanya Insan Mayora sekarang harus paham. Harus paham. Ini udah diedukasi Nah, di ini sini edukasi, nih. Nah, ini untuk edukasi. masyarakat yang nonton Betul. juga harus Harus paham. paham. Kenapa nggak boleh masker di dagu? Iya, karena Kemudian tadi kadang-kadang tukang gorengan nih, mohon maaf nih. Dia goreng maskernya ditaruh di dagu gini. Heeh. Sambil dia Sambil ngomong-ngomong. ngomong. Oh, kalau mengandung virus, gorengannya Kena. sudah digorengin. Nah, nanti kena virus nggak dimakan kita, pegang tangan kita. Ya itu Oh, hal yang sederhana Iya. yang sebenarnya harus difahami oleh masyarakat Iya. luas. Ya itu hanya contoh ya bahwa penularan itu bisa terjadi kalau misalnya kita itu lengah gitu ya. Betul Makanya kita sekali. nggak boleh lengah. Betul Oke. sekali. Pak Arifin terakhir. Ya. Apa nih pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk Insan Mayora dan mungkin seluruh masyarakat Indonesia yang menonton MyCast pada hari ini? Oke, jadi ini pesan saya ya, selaku saya mantan koordinator Humas Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran ya. Jadi saya sekarang sudah berdinas di Rumah Sakit Marinir, kembali ke Satuan. Karena berdasarkan pengalaman yang ada di lapangan selama 1,5 tahun saya berdinas Satgas COVID-19 ya. Jadi ini harus benar-benar harus diperhatikan oleh masyarakat luas. Bahwa untuk saat ini memang pandemi belum selesai ya. Jadi kita berharap prokes atau protokol kesehatan harus tetap kita laksanakan dengan baik dan benar. Ya, minimal 5M tadi yang saya sampaikan. Ya. Saya pikir sudah paham semua karena sudah tiap hari dengar, tiap hari lihat di TV. Ya. Apa itu 5M? Nah, itu dilaksanakan dengan baik dan benar. Oke. Ya, kemudian di akhir tahun ini, ya akhir tahun ini menjelang Natal dan Tahun Baru. Nataru. Ya, Nataru istilahnya. Kalau tahun kemarin saya sudah bisa memprediksi bahwa habis libur Nataru pasti naik. Wisma Atlet pasti penuh. Nah, dan terbukti beberapa kali. Jadi habis liburan panjang Wisma Atlet naik waktu Ya. itu. Tapi kali ini insya Allah prediksi saya tidak akan naik habis Natal dan Tahun Baru kali ini. Ya, dengan catatan ya, masyarakat tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Karena memang angka positif sendiri di Indonesia hanya 0,1% untuk update kali ini. Sehingga pertemuan orang dengan orang lain kita harapkan memang orang-orang yang benar-benar negatif. Walaupun negatif, kan nggak mungkin nih mau ketemu di pantai
mereka swab semua, Tes dulu. ya tes dulu kamu ya. Tapi Iya, kita iya. menjaga diri saja bahwa anggap saja semua kita masih positif, ya, sehingga protokol kesehatan kita bisa laksanakan dengan baik dan benar tanpa mengurangi khidmatnya. Mungkin yang Natal dilaksanakan ibadat di gereja atau di mana dengan persentase yang sudah ditentukan. Kemudian yang tahun baru juga tidak perlu euforia yang berlebihan, Ya. sehingga wah buka masker, trompet-trompetan wis nggak usah dulu. Oke. Karena siapa tahu ternyata dia positif main trompet gantian, udah. Nanti nular Ya, antar iya, iya. temen sama-sama pentrompet kan. Iya, benar-benar. Itu mungkin yang saya sampaikan pesan untuk insan Mayora dan seluruh masyarakat Indonesia. Kita tetap optimis, ya. Kita tetap optimis bahwa badai pasti berlalu dan insya Allah tahun ini adalah tahun terakhir pandemi. Kemudian tahun depan adalah tahun untuk endemi, sehingga kita bisa berjalan hidup lebih normal lagi. Iya. Oke, terima gitu. kasih Pak Arifin Ya. atas sharing-sharingnya bersama Sama-sama. kita. Ya. Oke, terima kasih juga sekali lagi kepada seluruh TNI Polri, jajaran masyarakat juga yang sudah membantu kita, tim dinas kesehatan ya untuk tetap menjaga protokol kesehatan, untuk tetap menyadari bahwa kita ini masih dalam masa pandemi dan untuk tetap ya menjaga satu sama lain. Ya, kita harus dewasa lah dengan kondisi seperti ini. Ya minimal kita jaga diri sendiri untuk menjaga lingkungan kita, untuk menjaga orang-orang di sekitar kita. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Sama-sama, Mas. Letkol M Arifin Ya. sudah hadir di dalam podcast kita MyCast. Ya. Oke teman-teman, itu dia podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya tentunya dengan orang-orang yang ahli di bidangnya. Sampai jumpa semuanya, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai Terima kasih. jumpa. Salam sehat. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih.